Hai teman-teman. Pada musim dingin ketika turun salju, kenapa garam ditambahkan ke jalan bersalju? Apakah untuk membuat es menjadi lezat? Tentu bukan. Garam membantu melelehkan es. Dengan demikian akan membersihkan jalan. Bagaimana bisa? Simak penjelasan berikut ini. Titik beku atau titik leleh air adalah sekitar 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Ketika suhu turun di bawah titik leleh, molekul air akan berikatan menjadi satu, yaitu jadi es yang padat. Namun ketika suhu naik di atas titik leleh, ikatan akan putus dan es akan mencair, membentuk air dengan fase cair. Nah, ketika kita menambahkan garam ke es, itu menurunkan titik leleh yang menyebabkan es mencair, membentuk cairan, bahkan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ketika garam terdisosiasi menjadi ion Na dan ion Cl, ion-ion ini membuat molekul air lebih sulit untuk berikatan kembali menjadi es. Karenanya, es yang mencair tidak membeku, sehingga membantu membersihkan jalan. Inilah kenapa garam dapat membantu melelehkan es pada jalanan bersalju. Dengan demikian, akan membersihkan jalan. Nah, garam ini bekerja membersihkan jalan bersalju karena memiliki sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Sebelum kita mempelajari penurunan titik beku ini lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Mari kita lanjutkan. Titik beku itu sendiri adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap pelarut padat murni. Dari peristiwa penambahan garam saat pembersihan jalan bersalju, kita dapat mengartikan penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Untuk larutan non-elektrolit, penurunan titik beku atau delta TF dirumuskan menjadi delta TF sama dengan Cm dikali Kf, karena Cm adalah massa zat terlarut dibagi massa molar dikali 1000 dibagi massa pelarut. Maka delta TF sama dengan M bagi mm kali 1000 per P kali Kf. Atau penurunan titik beku sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Dengan keterangan rumus yaitu delta TF adalah penurunan titik beku larutan satuan Celcius. Cm adalah kemolalan satuan molal. M adalah massa zat terlarut satuan gram. Mm adalah massa molar satuan gram per mol. P adalah massa pelarut satuan gram. Kf adalah tetapan penurunan titik beku. Contoh soal.
Larutan anti beku kendaraan 29% massa etilen glikol, yaitu C2H6O2. Sampai temperatur berapakah larutan tersebut mampu menahan pembekuan air radiator? Jika Kf air sama dengan 1,86 Celcius per molal dan Mr etilen glikol sama dengan 62. Penyelesaian. Kita cari terlebih dahulu yang kita butuhkan. Mr etilen glikol sama dengan 62. Maka MmC2H6O2 sama dengan 62 gram per mol. Kemudian, kita misalkan larutan adalah 100 gram. Maka, massa etilen glikol sama dengan 29% dikali 100 gram, yaitu 29 gram. Maka massa air adalah sisanya, yaitu 100 gram dikurang 29 gram sama dengan 71 gram. Mari kita buat diketahui. Massa air sama dengan 71 gram. Massa etilen glikol sama dengan 29 gram. Kf air 1,86 Celcius per molal. Ditanya titik beku larutan. Dengan rumus delta TF sama dengan M bagi MM kali 1000 bagi P kali Kf. Delta TF sama dengan 29 gram dibagi 62 gram per mol kali 1000 bagi 71 gram kali 1,86 Celcius per molal. Didapatkanlah 12,25 Celcius. Nah, ini belum selesai. Karena yang kita butuhkan sebenarnya adalah titik beku larutan. Maka, titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut kurang delta TF. Karena pelarutnya air, maka titik beku air sama dengan 0. Sehingga titik beku larutan sama dengan 0 kurang 12,25 sama dengan minus 12,25 Celcius. Ini jawabannya. Selanjutnya untuk larutan elektrolit. Karena adanya zat yang terionisasi pada larutan elektrolit yang disebut faktor Van Hoff yang disimbolkan dengan I. Dengan I sama dengan 1 tambah V kurang 1 kali alfa, dengan V adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Sehingga rumusan untuk larutan elektrolit dikali faktor Van Hoff. Seperti ini. Contoh soal. Hitung titik beku dari larutan 17,4 gram K2SO4 dengan Mr 174 yang terurai sempurna dalam 250 gram air. Dengan tetapan kenaikan titik beku air atau Kf air sama dengan 1,86 Celcius per molal. Penyelesaian. Kita buat diketahui terlebih dahulu. Massa K2SO4 di soal adalah 17,4 gram dengan massa air yaitu 250 gram. Dan Kf air 1,86 Celcius per molal. Ditanya titik beku larutan. Mari kita coba jawab. Dengan menggunakan rumus ini, kita siapkan terlebih dahulu hal-hal yang belum diketahui dalam soal. Nah, MrK2SO4 sama dengan 174.
maka mmK2SO4 sama dengan 174 gram per mol. Dan karena terurai sempurna, maka alfa sama dengan 1. Dengan reaksi K2SO4 menjadi 2K plus ditambah SO4 2-. Maka V atau jumlah ion sama dengan 3. Sehingga I sama dengan 1 tambah V kurang 1 kali alfa. 1 ditambah 3 kurang 1 kali 1, maka I sama dengan 3. Kita masukkan semua angka yang telah didapat. Sehingga delta TF sama dengan 17,4 dibagi 174 dikali 1000 bagi 250 molal kali 1,86 Celcius per molal kali 3. Kita coret satuan yang bisa dicoret. Nah, di sini adalah molal yang sama. Didapatkanlah 2,23 Celcius. Karena yang ditanya adalah titik beku larutan, dengan rumus delta TF sama dengan TF pelarut kurang TF larutan. Maka TF larutan sama dengan TF pelarut kurang delta TF. Pelarut di sini adalah air. Maka titik beku air sama dengan 0. Sehingga 0 dikurang 2,23 didapatkanlah minus 2,23 Celcius. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.